Inilah Buletin Dakwah Kafah edisi 411, 25 Rabiul Awal 1447 Hijriah atau 19 September 2025 Masehi dengan judul Solusi Islam Mengatasi Persoalan Ekonomi. Menteri Keuangan Purbaya menarik uang dari BI sebesar 200 triliun untuk memutar roda ekonomi. Uang itu akan disalurkan melalui perbankan untuk kredit dunia usaha. Ini dilakukan sebagai langkah untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi yang hanya 5,12%. Sedangkan pemerintahan Prabowo memasang target pertumbuhan ekonomi mencapai 8%. Kebijakan Menteri Keuangan ini sontak menuai beragam pendapat dari para ekonom. Mereka umumnya menilai kebijakan itu tidak akan efektif untuk menyelesaikan permasalahan ekonomi Indonesia saat ini. Sebabnya, menyalurkan uang ke bank tidak serta-merta menyelesaikan pokok masalah ekonomi yang kompleks di negeri ini. Kerapuhan sistem ekonomi kapitalisme. Kondisi ekonomi nasional saat ini tengah menghadapi tekanan serius akibat kesalahan penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Sejumlah indikator ekonomi makro menunjukkan bahwa pemulihan yang diharapkan pasca pandemi belum benar-benar terjadi. Daya beli masyarakat masih lemah. Ini tercermin dari lesunya konsumsi rumah tangga. Padahal sektor ini merupakan penyumbang terbesar produk domestik bruto atau PDB. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga terus melemah. Pelemahan ini menambah beban bagi sektor impor dan pelaku usaha yang bergantung pada bahan baku luar negeri. Situasi ini diperparah oleh gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di berbagai sektor, terutama manufaktur dan startup digital. Dampak dari krisis ini tidak hanya dirasakan oleh sektor formal, tetapi juga langsung menyentuh struktur sosial masyarakat. Salah satu data mencengangkan datang dari penurunan jumlah kelas menengah. Menurut laporan berbagai lembaga, sekitar 9 juta orang keluar dari kelas menengah dan kembali masuk ke kelompok rentan miskin. Yang lebih memprihatinkan, menurut standar Bank Dunia, sekitar 60,3% penduduk Indonesia kini tergolong miskin atau rentan miskin. Artinya, mayoritas penduduk hidup dengan penghasilan yang sangat terbatas dan berada di bawah ambang kesejahteraan yang layak. Persoalan negeri ini diperparah lagi dengan adanya utang pemerintah yang telah jatuh tempo yang nilainya sekitar 800 triliun rupiah. Itu belum termasuk bunga utang yang juga harus dibayar, yang dihitung lebih dari 500 triliun rupiah. Beban pajak yang makin memberatkan masyarakat juga menjadi persoalan tersendiri. Utang ribawi dan pajak adalah dua kesalahan fatal ekonomi kapitalisme yang justru telah terbukti gagal mensejahterakan rakyat negeri ini. Di sisi lain, sumber daya alam di negeri ini malah tetap dikuasai oleh asing dan aseng. Indikator semu. Pertumbuhan ekonomi sering dijadikan indikator utama untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam bidang ekonomi. Angka pertumbuhan yang tinggi kerap diasumsikan sebagai tanda bahwa perekonomian sedang sehat dan masyarakatnya sejahtera. Namun, penting dipahami bahwa pertumbuhan ekonomi adalah ukuran makro yang bersifat agregat atau rata-rata. Artinya, ia tidak serta-merta mencerminkan kondisi ekonomi real masyarakat secara orang per orang. Secara teknis, pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu periode waktu. Salah satu komponen utama dalam perhitungan ini adalah konsumsi rumah tangga yang dijumlahkan secara keseluruhan tanpa membedakan kontribusi antar individu atau kelompok pendapatan. Artinya, jika sebagian kecil masyarakat meningkatkan belanjanya secara signifikan, sementara mayoritas justru mengalami penurunan daya beli, angka pertumbuhan ekonomi tetap bisa terlihat meningkat. Hal ini menyebabkan adanya paradoks. Ekonomi secara makro tampak tumbuh, namun di tingkat mikro, kesenjangan dan kemiskinan bisa saja makin memburuk. Inilah yang terjadi di negeri ini. Dengan demikian, menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai satu-satunya tolak ukur keberhasilan pembangunan ekonomi dapat menyesatkan. Diperlukan indikator tambahan yang lebih inklusif dan berfokus pada distribusi kesejahteraan seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan pendapatan atau indeks Gini, dan akses terhadap layanan dasar. Tanpa mempertimbangkan dimensi-dimensi ini, kebijakan ekonomi beresiko hanya menguntungkan segelintir elit kapitalis oligarki, sementara mayoritas rakyat tidak merasakan manfaatnya. Oleh karena itu, perlu adanya perbesaran paradigma dalam mengevaluasi kinerja ekonomi.
dari sekedar mengejar angka pertumbuhan menjadi menciptakan kesejahteraan yang merata dan berkelanjutan. Sayangnya, persoalan utama ini diabaikan oleh pemerintah. Menteri Keuangan tetap ngotot menjalankan kebijakan fiskal neoliberal sambil menghamburkan 200 triliun rupiah pajak rakyat, bermain-main dengan model fiskal moneter yang tidak tentu efektivitasnya. Tentu berbahaya jika uang 200 triliun rupiah ini lenyap sia-sia karena dialokasikan di instrumen keuangan spekulatif atau dialirkan untuk mendanai proyek-proyek milik jaringan oligarki di balik kekuasaan. Solusi tuntas persoalan ekonomi. Dalam konteks ini, pemikiran Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, seorang ulama dan pemikir Islam abad ke-20, hadir menawarkan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, adil dan bebas dari eksploitasi. Menurut Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, persoalan utama ekonomi bukan pada jumlah kekayaan yang tersedia, tetapi pada distribusinya. Dalam kitab An-Nizamul Iqtisadi fil Islam atau Sistem Ekonomi Islam, beliau menegaskan bahwa Islam telah menetapkan aturan tegas mengenai kepemilikan, pengelolaan kekayaan, dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Beliau membagi kepemilikan menjadi 3, milkiyah fardiyah atau kepemilikan individu, milkiyah ammah atau kepemilikan umum, dan milkiyah ad-daulah atau kepemilikan negara. Konsep ini menutup celah privatisasi sumber daya strategis yang merupakan aset milik umum. Sumber daya alam seperti air, listrik, tambang, dan lain-lain adalah milik umum yang harus dikelola oleh negara secara langsung untuk kepentingan rakyat, bukan diserahkan kepada swasta atau asing. Dasarnya antara lain sabda Rasulullah SAW, kaum muslim berserikat dalam 3 hal, padang rumput, air, dan api. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Dalam pandangan Islam, kesejahteraan tidak diukur dari total konsumsi nasional, melainkan dari pemenuhan hak-hak dasar setiap warga negara. Dengan pendekatan ini, solusi ekonomi Islam menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan ketimpangan dan menciptakan sistem yang lebih adil dan berkeadilan sosial. Lebih dari itu, distribusi kekayaan juga harus sesuai dengan prinsip Islam. Dalam sistem ekonomi Islam, distribusi bukan sekedar efek samping dari pertumbuhan, tetapi tujuan yang melekat dalam setiap kebijakan ekonomi. Islam tegas melarang kekayaan hanya beredar di kalangan segelintir orang kaya saja. Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Hasyr ayat 7 yang artinya, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Islam juga telah melarang segala upaya menumpuk atau menimbun harta. Sebaliknya, Islam mendorong agar setiap harta diputar melalui ragam muamalah dan investasi real. Islam juga mendorong infak atau sedekah, hibah, dan wakaf, serta mewajibkan zakat. Negara dalam sistem Islam juga memiliki peran penting dalam menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, seperti sandang, papan, pangan, pendidikan, dan kesehatan, bukan hanya menciptakan pertumbuhan secara agregat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi menurut Islam bukan hanya soal angka, tetapi tentang keberkahan dan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi Islam akan sangat kuat karena ditopang oleh Baitul Mal serta uang dinar dan dirham yang memiliki nilai intrinsik yang stabil. Lebih jauh, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani menolak sistem ribawi yang menjadi fondasi ekonomi kapitalis. Riba dianggap sebagai sumber ketimpangan dan ketidakstabilan karena menciptakan uang dari uang, bukan dari aktivitas produktif. Riba jelas diharamkan berdasarkan firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, orang-orang yang memakan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti orang yang kerasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian disebabkan mereka berpendapat bahwa jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Sebagai gantinya, Islam mendorong muamalah ekonomi berbasis bagi hasil, seperti syirkah mudharabah yang lebih adil dan berbasis pada kerjasama, bukan dominasi dan eksploitasi. Negara dalam Islam juga berkewajiban menciptakan lapangan kerja. Jutaan lahan terlantar di negeri ini misalnya bisa diambil alih oleh negara dan didistribusikan secara cuma-cuma kepada siapa saja yang sanggup menggarapnya. Negara juga harus mempermudah izin usaha, meningkatkan kualitas SDM agar siap kerja, memberikan bantuan modal usaha, memberikan aneka subsidi di bidang pertanian, mendorong pertumbuhan aneka industri, dan lain-lain. Khotimah.
dengan landasan keimanan dan ketakwaan, maka penerapan sistem ekonomi Islam ini akan menghadirkan keberkahan hidup. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 96 yang artinya, andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Oleh karena itu, di tengah ketidakpastian global dan kompleksitas ekonomi negeri ini, sudah saatnya pemikiran ekonomi Islam, khususnya dari ulama besar seperti Syekh Taqiyuddin An-Nabhani, dikaji ulang secara serius dan diterapkan sebagai solusi fundamental bagi negeri ini. Institusi khilafah yang menerapkan syariah Islam secara kafah sebagaimana ditegaskan oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani adalah satu-satunya solusi bagi krisis multidimensi dunia saat ini, termasuk persoalan ekonomi. Wallahu a'lam bishawab.